Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wardika dengan nomor mahasiswa 221080280. Di sini saya akan menjelaskan terkait on the job training. Apa sih on the job training itu? Tadi kan yang materi pertama saya membahas tentang on the job training. Kalau sekarang itu saya akan membahas tentang pengertian on the job training. On the job training atau OJT adalah metode pelatihan karyawan yang dilakukan langsung di tempat kerja saat karyawan menjalankan tugasnya. Metode ini bertujuan agar peserta pelatihan dapat belajar melalui pengalaman nyata di bawah bimbingan atasan, mentor, atau karyawan senior yang lebih berpengalaman. Selanjutnya itu ada tujuan dari on the job training. Yang pertama itu membekali karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan praktis yang relevan dengan pekerjaannya. Yang kedua, membantu penyesuaian karyawan terhadap lingkungan dan budaya kerja. Yang dimaksud membantu penyesuaian ini diterapkan khusus untuk karyawan baru. Yang ketiga itu meningkatkan kinerja dan produktivitas melalui pembelajaran langsung. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan teknis dan operasional sesuai kebutuhan jabatan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu membutuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin kerja. Di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis dalam on the job training. Yang pertama yaitu ada jenis-jenis dari on the job training, yaitu coaching atau pembimbingan. Di sini yang dimaksud coaching atau pembimbingan yaitu karyawan dilatih langsung oleh atasan atau supervisor untuk meningkatkan keterampilan kerja dan memperbaiki kinerja. Yang kedua, pelatihan instruksi kerja. Pelatih memberikan instruksi langkah demi langkah tentang cara melakukan pekerjaan tertentu dengan benar dan efisien. Yang ketiga itu ada rotasi pekerjaan. Di sini yang dimaksud rotasi pekerjaan yaitu karyawan dipindahkan dari satu posisi ke posisi lain dalam jangka waktu tertentu untuk memperluas pengalaman dan wawasan. Yang keempat yaitu ada magang. Di sini tuh magang yaitu karyawan baru belajar dari karyawan berpengalaman dalam jangka waktu tertentu untuk menguasai keterampilan tertentu. Yang kelima yaitu jenis-jenis on the job training itu ada praktik kerja lapangan atau PKL, umumnya untuk mahasiswa, pelajar, atau peserta pelatihan yang ingin mendapatkan pengalaman kerja dalam pengalaman kerja nyata atau sesuai bidang atau jurusan tersebut. Yang keenam itu ada demonstration atau peragaan. Demonstration atau peragaan yaitu pelatih memperagakan cara melakukan pekerjaan tertentu. Kemudian peserta menirukan dan mempraktikkannya langsung di depan semua orang. Di sini ada kelebihan dari on the job training. Di sini kelebihannya itu ada 5 yang saya jelaskan. Yang pertama itu kelebihannya yang pertama yaitu biaya pelatihan lebih murah karena dilakukan di tempat kerja. Yang kedua, karyawan belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Dan yang tiga, langsung relevan dengan pekerjaan yang dilakukan karena pelatihannya ini langsung ditujukan oleh karyawan di tempat kerja mereka masing-masing. Yang keempat itu meningkatkan kedekatan dan komunikasi antara karyawan baru dengan rekan kerja senior. Yang kelima, memberi umpan balik langsung dari atasan atau pembimbing. Setelah kelebihan dari on the job training, di on the job training tersebut juga ada kekurangannya. Di sini saya akan menjelaskan 4 kekurangan dari on the job training. Yang pertama itu produktivitas sementara menurun karena karyawan belajar sambil bekerja. Kenapa sih menurun? Kan karyawan itu posisinya dalam aktif bekerja, tetapi juga disambil langsung
dengan on the job training atau pelatihan secara langsung di perusahaan tersebut. Yang kedua itu, jika pembimbing kurang kompeten, hasil pelatihan bisa tidak optimal. Yang ketiga, risiko kesalahan kerja tinggi, terutama bagi karyawan baru yang masih awam terhadap perusahaan. Yang keempat, beban kerja pelatih bertambah karena harus membimbing sambil menjalankan tugasnya. Jadinya pelatih kurang fokus terhadap satu objek atau satu tujuan untuk melatih atau menyelesaikan pekerjaan di perusahaannya sendiri. Yang selanjutnya itu penerapan dalam pengembangan SDM. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi kerja sesuai standar operasional perusahaan. Yang kedua, menjaga sarana evaluasi dan penilaian kinerja bagi karyawan baru. Yang ketiga, membentuk budaya kerja yang efektif dan disiplin. Yang selanjutnya itu kesimpulannya itu on-the-job training adalah metode pelatihan yang paling efektif dan ekonomis, meningkatkan kemampuan kerja melalui OJT. Karyawan dapat belajar dari pengalaman nyata, memahami budaya organisasi, serta meningkatkan keterampilan teknis dan perilaku kerja. Dalam konteks pengembangan SDM, OJT berperan penting untuk menciptakan tenaga kerja yang berkompeten, produktif, dan siap menghadapi tantangan kerja. Untuk meningkatkan kualitas yang kompeten, kesopanan dan empati respon dalam melayani pelanggan, karyawan disiapkan untuk jabatan yang lebih tinggi, bertujuan memastikan karyawan atau SDM di sini menjadi berkembang dan memahami prosedur pencegahan risiko penurunan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.